Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao melewati kota Gunung Ji. Jihao membawa 120.000 prajurit Gunung Ji dan 2.712.000 klan bersamanya. Pasukan migran tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya, dengan jutaan lebih banyak ternak besar dan ratusan ribu kendaraan besar yang sepenuhnya berisi semua jenis persediaan menambahkannya. Pasukan membengkak hingga tingkat yang ekstrim, dan Jihao kehilangan suasana hatinya untuk menikmati kultivasi. Sebaliknya, dia telah berlari di sekitar pasukan dan menangani semua jenis keadaan darurat siang dan malam. Kerja keras berlangsung sepanjang jalan. Selama perjalanan, pasukan Jihao bertemu dengan sekitar 10 klan migran tunawisma yang tidak memiliki wilayah sendiri. Setelah komunikasi, anggota klan dari klan migrasi ini, yang berjumlah total lebih dari 600.000, dengan senang hati menjadi anggota klan Jihao juga berada langsung di bawah kepemimpinan Jihao. 2 bulan setelah pasukan meninggalkan kota Puban, bendera pertempuran totem yang dibuat Po untuk Jihao akhirnya naik dan berkibar di udara. Bendera pertempuran totem berukuran lebih dari 500 meter persegi, seluruhnya merah api dan memiliki nyala api yang mengamuk melingkar di sekelilingnya. Di tengah bendera ada seekor gagak emas berkaki 3 yang luar biasa, diam-diam melayang dengan sepasang lengannya terentang. Dari paruhnya, aliran api dilepaskan, berubah menjadi lautan api yang mengelilingi bendera. Bendera pertempuran totemik ini menghabiskan cukup banyak bahan berharga Po, terutama sisa tulang puluhan gagak emas kuno yang dikumpulkan Po di jurang yang dalam dan berbahaya di hutan kuno dan liar di gurun selatan. Semua tulang gagak emas itu telah dilebur ke dalam bendera pertempuran juga. Kualitas bendera pertempuran ini bahkan bisa dibandingkan dengan senjata suci buatan alami. Itu berisi formasi sihir teratai api yang membakar iblis 9 kisi di dalamnya. Po agak murah hati kepada Jihao, adik laki-lakinya ini, karena inti dari formasi sihir teratai api yang membakar iblis 9 kisi ini adalah teratai api pradunia, berkoordinasi dengan 9 benda kuat pradunia yang memiliki sifat api. Dengan kekuatan Jihao saat ini, dia dapat dengan mudah membakar Raja Penyihir menjadi abu dengan bendera ini. Sampai Jihao meningkatkan kekuatannya sedikit lebih jauh, dengan bendera pertempuran ini dan formasi sihir teratai api yang terkandung di dalamnya, dia bisa menahan serangan yang diluncurkan bahkan oleh Divine Magi. Totem gagak emas berkaki 3 yang dilukis di bendera sepertinya makhluk hidup sejati. Saat bendera pertempuran berkibar ke depan di sepanjang pasukan, Crow dengan bersemangat melayang di sekitar bendera pertempuran setiap hari. Di tanah, hampir 10 juta orang akan mengangkat kepala dan melihat bendera pertempuran totem yang mempesona ini, dan entah bagaimana, sedikit gairah dan kesalehan ditambahkan ke hati mereka. Kohesi pasukan migran meningkat dari hari ke hari. Karena munculnya bendera pertempuran totem ini, semua orang dalam pasukan, termasuk para prajurit dan anggota klan yang dibeli Jihao dengan uang, dengan cepat mulai melihat gagak emas berkaki 3 itu sebagai makanan spiritual mereka. Pandangan mental orang-orang di pasukan terus berubah. Sebelumnya, orang-orang yang dibeli oleh Jihao semuanya mati dan tampaknya tidak bernyawa selama perjalanan, yang membuat mereka terlihat seperti sekelompok mayat berjalan. Namun, setelah Jihao menunjukkan bendera pertempuran totem ini, raut wajah orang-orang ini semakin cerah setiap hari. Setiap hari, orang dapat menemukan senyum di wajah mereka menjadi lebih besar dan lebih cerah daripada hari sebelumnya. Setelah mandi di bawah kilau hangat yang dilepaskan dari bendera pertempuran selama 2 bulan, orang bisa mendengar tawa keras dan jernih yang dilepaskan oleh banyak orang di pasukan migran setiap hari, datang langsung dari hati mereka. Semua orang menjadi lebih energi dan bersemangat. Saoshi memerintahkan para prajurit yang berpatroli itu untuk bergerak di sekitar seluruh pasukan setiap hari dan terus beriklan tentang latar belakang Jihao. Jihao lahir di klan gagak emas di Gurun Selatan, yang merupakan klan kuat yang mewarisi kekuatan gagak emas berkaki 3 kuno. Jihao telah memberikan kontribusi besar selama masa perang dan sekarang dihormati tinggi oleh Kaisar Manusia. Jihao dekat dengan Si Wenming dan sekelompok menteri senior dan memiliki banyak kontak di kota Puban.
Ji Hao sendiri adalah bakat yang baru muncul dari Istana Majus dan dianggap penting oleh banyak penyihir senior yang kuat dan tetua Istana Majus. Ji Hao telah memberikan janjinya bahwa setelah pasukan tiba di Gunung Yao, semua orang akan menjadi anggota klan Gagak Emas. Sejak saat itu, mereka akan berkumpul di bawah kilau totem Gagak Emas, menjadi orang-orang dari satu klan. Tidak peduli di klan mana mereka dilahirkan atau klan mana mereka dulu bekerja, Ji Hao akan memperlakukan mereka semua secara setara tanpa diskriminasi, memperlakukan mereka sebagai rakyatnya, mencintai mereka dan melindungi mereka. Cao Si juga mengatakan kepada para prajurit itu untuk berjanji kepada orang-orang itu atas nama Ji Hao bahwa setelah mereka tiba di Gunung Yao, Ji Hao akan membangun kuil dan altar leluhur, menyalakan api suci untuk menyembah jiwa leluhur. Ji Hao akan mengajari orang-orangnya metode kultivasi rahasia yang dimiliki oleh klan Gagak Emas, dan memberikan darah rohnya sendiri sebagai pemicunya, memimpin semua orang di klan barunya ke pintu kekuatan Gagak Emas. Setelah ini, semua orang itu benar-benar akan menjadi klan yang berbagi garis keturunan yang sama dan mewarisi kekuatan Gagak Emas. Mereka akan saling mencintai dan berbagi segalanya. Iklan Cao Si telah menjungkirbalikkan pandangan mental seluruh pasukan. Di bawah kepemimpinan bendera pertempuran Gagak Emas, jarak yang ditempuh pasukan setiap hari sekarang ratusan mil lebih panjang dari sebelumnya. Untuk ini, Ji Hao hanya bisa terengah-engah. Dia tidak pernah berpikir bahwa bendera pertempuran totem dapat membawa harapan sebesar itu bagi semua orang ini. Lebih mengejutkan lagi, Cao Si sebenarnya sangat pandai berurusan dengan urusan rumah tangga. Selama perjalanan panjang ini, Ji Hao dapat mengelola pasukan migran raksasa dengan sangat baik berkat bantuan Cao Si, benar-benar tertib dan tanpa gangguan apapun. Bendera pertempuran Gagak Emas juga memberikan beberapa manfaat tambahan. Setiap hari, selama Ji Hao mengaktifkan formasi sihir teratai api yang terkandung dalam bendera, api yang sangat besar akan menerangi seluruh ruang. Akibatnya, awan hujan di udara tidak akan tahan dengan panas yang hebat dan akan segera menghilang. Hujan terus-menerus turun dan sulit bagi pasukan migran untuk terus bergerak. Tapi di bawah cahaya hangat bendera pertempuran Gagak Emas, tidak ada awan hujan yang bisa berlama-lama di atas pasukan lagi. Dengan demikian, kecepatan pergerakan pasukan migran semakin besar. Hal-hal telah berjalan seperti ini selama setengah tahun yang besar. Pasukan Ji Hao mencapai sungai selebar 100 mil. Beberapa orang Majus Istana Majus, yang bertanggung jawab untuk mengawal pasukan, membangun jembatan kayu di atas sungai, di mana pasukan migran menyeberangi sungai perlahan. Setelah beristirahat di seberang sungai selama 3 hari, pasukan bergerak melintasi dataran tinggi radius 300 mil, saat dataran luas tanpa batas yang ditutupi kabut samar muncul di depan mereka. Beberapa sungai menggeliat melintasi dataran. Berdiri di atas bukit setinggi 500 meter, orang bisa melihat banyak danau berkilauan menghiasi dataran tak terbatas seperti mutiara yang berkilauan. Tanah tiba-tiba mulai bergetar, dan diikuti oleh suara dengungan yang dalam yang datang dari bawah tanah, sekelompok besar kerbau berlubang keriting bergegas menyeberang sambil mendengus melengking. Barisan kerbau hitam liar yang tengguh berjumlah puluhan juta. Mengikuti seorang pemimpin, kerbau besar yang kokoh ini menyapu tanah seperti awan gelap besar. Di daerah sekitar kelompok kerbau yang gagah ini, kijang yang tak terhitung jumlahnya, kuda liar, keledai, serigala, gajah, harimau, dan ular, semua jenis hewan liar terkejut. Di antara sejumlah besar hewan liar, beberapa bergegas menyerang, beberapa melarikan diri, dan beberapa menuju jauh ke tepi danau di mana ada banyak air dan rumput rimbun untuk jamuan makan. Jiwa leluhurku yang baik. Banyak orang di pasukan migran Ji Hao tersentak melihat dataran subur ini dengan mata mereka dan berlutut, tidak dapat menahan air mata mereka agar tidak menyembur keluar. Begitu banyak hewan liar, sebidang tanah ini, hanya area yang bisa dijangkau mata mereka, mampu memelihara puluhan, ratusan juta hewan liar. Sungguh tanah yang subur. Tidak sulit untuk membayangkan berapa banyak orang yang bisa dibangkitkan oleh sebidang tanah ini, mungkin jutaan demi jutaan. Sebidang tanah ini pasti bisa mendukung klan kelas atas untuk pembangunan. Dari permukaan danau yang jauh, sekelompok besar unggas air berwarna berbeda terbang. Di antara unggas air berukuran berbeda ini, beberapa besar, bahkan mencapai ukuran hampir 100 meter sementara beberapa hanya seukuran kepalan tangan. Burung-burung ini melonjak dari permukaan danau seperti badai gelap,
menembus langit sambil berteriak keras. Kolom air tebal menukik dari permukaan danau, di mana ikan besar dapat dilihat. Ikan yang meluncur di dalam air membentuk pemandangan yang indah dengan burung di langit dan hewan di tanah. Seorang asisten yang dikirim oleh Kaisar Sun bergegas sambil terengah-engah dengan cepat. Dia menjentikkan tangannya dan menyebarkan kotak pasir ajaib, dengan cepat menutupi area sekitar radius 10 meter. Tuan Erliao, ini Gunung Yao. Dari tempat kami berdiri, 1.000.000 mil ke timur dan barat, 980.000 mil ke utara dan selatan, seluruh area adalah wilayahmu. Wilayah Gunung Yao terlalu besar. Eksploitasi militer yang dibangun Jihao di Gunung Chiban bukanlah masalah sepele sama sekali. Formasi pedang telah memusnahkan hampir semua pasukan elit keluarga Qian dan benar-benar mematahkan tulang punggung beberapa keluarga bulan darah yang kuat. Oleh karena itu, Kaisar Sun berdiskusi dengan semua menterinya dan akhirnya memutuskan untuk menganugerahi Jihao dengan sebidang tanah yang begitu besar. Wilayah Gunung Yao hampir 1.000.000 mil persegi. Bagi makhluk kuat seperti Jihao sendiri, area ini dapat dicakup hanya dalam sehari perjalanan, tetapi bagi orang-orang yang dibawa Jihao ke sini, hanya jarak dari timur ke barat atau dari selatan ke utara daerah ini yang akan sangat besar. Orang biasa tidak mungkin berhasil, bahkan sepanjang hidup mereka. Dengan sihir yang diberikan oleh beberapa orang Majus Istana Majus dan bantuan yang diberikan oleh Po secara diam-diam, kecepatan bergerak pasukan migran Jihao meningkat jauh lebih jauh. Setelah lebih dari 2 bulan melakukan perjalanan ke timur laut, pegunungan yang megah dapat dilihat di depan. Itu adalah Gunung Yao. 10 juta orang dalam pasukan migran bersorak bersama. Beberapa orang tua bahkan berlutut di tanah dan bersujud ke Gunung Yao, yang diselimuti kabut samar. Tempat ini akan menjadi tanah air mereka, anak-anak mereka akan tumbuh dan berkembang di daerah ini. Mereka semua akan memiliki anak mereka sendiri dan mewariskan garis keturunan mereka, generasi demi generasi. Wilayah Gunung Yao sangat tak terbatas sehingga banyak dari orang-orang ini mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan melintasi seluruh area ini dan melihat semua keindahannya. Namun, dari antara keturunan mereka, beberapa penyihir senior akan selalu muncul, dan bahkan makhluk yang lebih kuat seperti Raja Penyihir atau Penyihir Ilahi akan muncul dan tumbuh. Suatu hari, anak-anak berbakat itu akan tersenyum bangga dan percaya diri, mengukir nama mereka sendiri di sebidang tanah yang subur ini, dan meninggalkan legenda tentang diri mereka yang akan bertahan selamanya. Hari ini, mereka datang ke tanah perawan ini. Mereka akan membuka jalan melalui semak duri dan membangun tanah air. Mereka akan memiliki anak di sini, dan anak-anak mereka akan memiliki lebih banyak anak. Mereka seperti benih. Hari ini, mereka diam-diam berakar di tanah ini dan mulai tumbuh, dan di masa depan, anak-anak mereka pada akhirnya akan menjadi pohon yang menjulang tinggi. Beberapa orang tua diliputi oleh gelombang emosi yang kuat. Untuk alasan yang tidak dapat dijelaskan, air mata mengalir keluar dari mata mereka. Tanpa disuruh melakukannya, mereka mulai menyanyikan lagu doa kuno yang akan dinyanyikan oleh orang-orang ketika menyembah jiwa leluhur mereka, alam, para dewa di surga dan semua makhluk misterius di dunia ini. Mereka menyanyikan lagu untuk klan baru, untuk Jihao, pemimpin mereka berdoa untuk Jihao, untuk makhluk maha kuasa di dunia ini, untuk melindungi kedamaian tanah ini. Dibandingkan dengan pegunungan lain yang tak terhitung jumlahnya di Midland, Gunung Yao tidak terlalu tinggi, puncak utamanya hanya sekitar 5.000 meter. Namun, tanah Gunung Yao sangat kaya. Di gunung, orang bisa melihat tanaman indah di mana-mana. Ramuan langka dapat ditemukan di mana-mana. Bentang alamnya agak halus dan lembut, tidak ada tebing yang menjulang tinggi yang terlihat. Di antara pegunungan ada danau yang dalam dan sungai-sungai besar, meridian bumi dan meridian air terkonsentrasi di area ini. Karena itu, gua yang sepenuhnya berisi kekuatan alam esensi murni dapat dilihat di mana-mana. Daerah Gunung Yao yang besar ini sangat dipelihara oleh kekuatan alam yang dikumpulkan. Tanahnya subur, sehingga harta karun akan dihasilkan secara alami. Sisi timur Gunung Yao berlimpah akan emas murni, sedangkan sisi utara kaya akan batu giok berkualitas tinggi, sisi barat penuh dengan tambang perunggu dan besi sementara banyak tambang dari berbagai jenis kristal ajaib dan batu permata terletak di sisi timur.
Cadangan tambang itu sangat besar, bahkan dapat dilihat sebagai sumber daya yang tidak ada habisnya yang tidak akan pernah habis. Tidak masalah untuk membuat baju besi, senjata, peralatan pertanian, peralatan, atau mesin bangunan, atau berfungsi sebagai persediaan untuk budidaya harian magi atau untuk dijual, sumber daya ini akan sempurna. Dengan tambang sumber daya ini, Ji Hao tidak perlu khawatir tentang uang untuk pengembangan jangka panjang wilayah Gunung Yao-nya. Di sisi utara, barat dan selatan Gunung Yao adalah dataran luas dan dataran tinggi yang ditutupi oleh hutan yang subur dan dihiasi oleh padang rumput yang kaya yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat berfungsi sebagai padang rumput yang sangat baik. Sumber daya hewan dan tumbuhan liar juga melimpah. Sumber daya air menutupi seluruh wilayah, dan tempat tinggal potensial yang memiliki kondisi lingkungan yang baik dapat ditemukan di mana-mana. Tempat manapun di seluruh area ini bisa menjadi pilihan yang bagus untuk membangun tanah air dan memulai hidup baru. Di sisi timur, Gunung Yao membentang ribuan mil kemudian ke daerah perairan yang luas. Ada danau yang tidak disebutkan namanya, luasnya 7 hingga 8 kali lebih besar dari wilayah Gunung Yao. Di peta yang diberikan oleh Kaisar Sun ketika dia memisahkan Ji Hao dengan wilayah Gunung Yao, danau tanpa nama yang luas di lautan ini juga dilingkari sebagai bagian dari wilayah Gunung Yao. Di Midland, orang hanya menghitung luas wilayah mereka dalam hal luas tanah, dan alih-alih dihitung sebagai bagian dari wilayah, daerah perairan seperti ini biasanya akan diberikan secara gratis sebagai aneksasi. Oleh karena itu, danau raksasa ini juga menjadi bagian dari wilayah pribadi Ji Hao, bersama dengan semua produk air yang diproduksi olehnya. Kaisar Sun pernah mengirim orang untuk melakukan survei kasar danau ini, yang terjadi 100 tahun yang lalu. Menurut hasil yang mereka peroleh saat itu, danau ini dapat menghasilkan puluhan ribu jenis produk air. Ikan, udang, dan kepiting yang diproduksi di danau ini sangat lezat. Ikan terbear yang hidup di danau ini mencapai panjang 500 zang. Satu ikan seperti ini bisa memberi makan klan 10.000 orang selama 3 hingga 5 tahun. Danau yang luas ini juga menghasilkan akar teratai, kastanya air dan jenis sayuran berbahan dasar air lainnya. Output tahunan dari produk-produk ini lebih dari cukup untuk memberi makan 100 juta orang. Selain itu, danau ini juga menghasilkan mutiara. Meskipun itu adalah mutiara air tawar dan tidak sehalus dan berkilau seperti yang diproduksi di Samudra Timur, tidak ada kekurangan potongan kelas atas. Mutiara yang diproduksi di sini akan sangat populer di pasar di kota Puban. Mutiara ini juga bisa berfungsi sebagai sumber pendapatan wilayah Gunung Yao. Dalam setengah tahun besar mendatang, Ji Hao sibuk sebagai berang-berang, bahkan tidak punya waktu untuk makan. Untuk menetap 10 juta orang ini, Ji Hao membuat rencana konstruksi untuk sebuah kota, 10 kota dan 100 desa, yang memusatkan puncak utama Gunung Yao. Rencana ini dibuat berdasarkan saran yang diberikan oleh Shaoxi dan bantuan yang dikirim oleh Kaisar Sun, dan setelah diskusi dengan beberapa orang tua yang berpengalaman di antara 10 juta orang. Kota yang disebut Kota Gunung Yao akan terletak di sisi selatan puncak utama Gunung Yao, tergantung pada gunung dan menghadap sungai besar. Daerah itu subur dan kaya akan sumber daya alam, dan jutaan hektar tanah dapat dibuka menjadi lahan pertanian yang kaya. Selain semua ini, daerah ini juga dikelilingi oleh hutan dan padang rumput yang subur. Kota Gunung Yao akan menjadi kota besar yang dapat menampung 1 juta orang untuk tinggal dan bekerja di dalamnya. Dalam rencana Ji Hao, dinding pagar logam murni setinggi 500 meter akan dibangun. Berkoordinasi dengan formasi sihir pertahanan, ia akan mampu menahan serangan langsung yang diluncurkan oleh 3 hingga 5 penyihir ilahi biasa bersama-sama. Orang-orang yang akan tinggal di kota Gunung Yao adalah orang-orang muda dan pria dan wanita yang dibeli Ji Hao di kota Puban. Orang-orang itu sepenuhnya milik Ji Hao, dan juga akan menjadi akar dari klan masa depan Ji Hao. Jika Ji Hao ingin klan barunya di wilayah Gunung Yao berkembang dan berkembang, dia harus bergantung pada orang-orang muda dan sehat ini untuk bereproduksi. 10 kota akan jauh lebih kecil dari kota Gunung Yao dalam skala, namun masing-masing akan dapat menampung 200.000 orang untuk ditinggali. 10 kota akan berbaris di sepanjang pegunungan Yao, dan masing-masing kota akan terletak di tempat subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Kota di timur, jauh lebih dari 1000 mil jauhnya dari kota di barat jauh, dan di antara kota-kota ini,
100 desa berukuran berbeda akan tersebar di wilayah yang luas ini. 100 desa semuanya memiliki skala yang berbeda, yang terbesar akan memiliki populasi lebih dari 100.000 orang, sedangkan yang terkecil akan memiliki puluhan ribu orang yang tinggal di dalamnya. Para tetua dipilih dari orang-orang yang akan tinggal di desa-desa ini. Mereka akan menangani semua jenis urusan sehari-hari di setiap desa, dan lebih dari 1.000 prajurit elit akan ditempatkan di setiap desa untuk melindungi mereka dari serangan binatang buas dan potensi intrusi musuh. Masing-masing dari 10 kota akan memiliki 5.000 prajurit yang ditempatkan di dalamnya. Di antara para prajurit ini, setidaknya 200 penyihir senior akan berfungsi sebagai kekuatan utama. Para prajurit ini akan cukup untuk menangkis kota-kota dari semua jenis bahaya umum dan mendukung desa-desa di sekitar setiap kota kapanpun membutuhkannya. Adapun kota Gunung Yao, kekuatan utama tentara yang dibeli Ji Hao akan ditempatkan di sebuah benteng di luar kota. Para prajurit ini akan membentuk pasukan di bawah komando langsung Ji Hao. Dengan puluhan penyihir senior berpengalaman yang ditambahkan dengan baju besi kelas atas yang dibuat oleh orang-orang klan Xiu, dan sekumpulan persenjataan berskala besar dan sangat mematikan yang diberikan Si Wenming kepada Ji Hao terutama sebagai bala bantuan, pasukan Ji Hao ini memang akan perkasa. Ji Hao menghabiskan setengah tahun yang besar dan akhirnya mendapatkan pilihan situs dari semua kota dan desa sambil pada dasarnya menyelesaikan daftar nama tetua dan komandan prajurit kota-kota dan desa ini. Ketika Ji Hao melakukan semua pekerjaan ini, para tetua sudah mulai mengatur orang untuk membuka lahan pertanian dan menanam tanaman. Beberapa orang juga mulai merumput di padang rumput dan membangun kandang berukuran berbeda. Pada saat Ji Hao menyelesaikan semua pekerjaan dasar, tanaman yang ditanam di lahan pertanian baru telah dipanen 2 kali. Sementara semuanya bergerak ke jalur yang benar, Ji Hao harus menghadapi masalah besar. Dia harus membangun kota Gunung Yao. Di atas Gunung Yao, Ji Hao membangun altar dengan pecahan batu giok merah dan besi api merah. Altar berbentuk bulat itu tingginya 45 meter, dibagi menjadi 9 lapisan. Setelah dibakar oleh nyala api gagak emas, semua bagian altar menyatu menjadi satu kesatuan internal, dan tidak ada satu dentingan pun yang bisa dilihat. Po mengulurkan tangan, membuat pola gagak emas kuno mengejar matahari di altar. Timbul itu berisi jimat kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing jimat itu dapat melepaskan kekuatan yang menghancurkan langit. Ji Hao mengisi sejumlah besar kristal sihir api di altar, lalu memotong pergelangan tangannya sendiri, membiarkan darah rohnya menyusup ke seluruh altar. Crow melengking dan memperluas tubuhnya hingga 500 meter. Dia melebarkan sayapnya dan menukik ke udara, berubah menjadi aliran api yang panjang, membubung ke langit. Dalam sekejap mata, dia mencapai ketinggian ribuan kilometer. Bulu Crow berubah menjadi merah terik sementara seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari antara bulu-bulunya. Dia membuka paruhnya dan bernapas ke arah matahari. Seketika, aliran sinar matahari esensi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, terus-menerus ditelan ke perut Tuan Crow. Tuan Gagak mengikuti Ji Hao selama bertahun-tahun, dan baru-baru ini, dia telah mendengarkan Ji Hao dan Po mendiskusikan Dao Yang Agung. Juga dari waktu ke waktu, dia bisa mendapatkan beberapa pil ajaib yang efektif dari Ji Hao dan Po. Sekarang, garis keturunan Gagak emas kunonya telah terbangun sepenuhnya. Menjadi hampir cukup kuat baginya untuk menumbuhkan kaki ketiganya, di mana dia akan menjadi gagak emas berkaki 3 asli. Crow telah menguasai beberapa kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh Gold Crow, dan menyerap esensi sinar matahari dan mengumpulkan api matahari adalah salah satunya. Setelah menghabiskan hampir 1 jam di langit, api matahari murni kecil meledak dari dalam perut Crow. Api yang mengamuk keluar dari seluruh tubuh Crow saat dia terjun seperti bintang jatuh yang menyala-nyala. Dia membuka paruhnya dan mengirim api matahari murni kecil ini ke tengah altar. Tumpukan besar kristal ajaib api yang diisi di altar oleh Ji Hao segera dibakar oleh api matahari murni. Api merah keemasan melonjak sejauh 500 meter, dan setelah tersapu oleh api ini, darah roh Ji Hao dengan cepat bergabung dengan altar. Ji Hao berdiri di altar, merentangkan sepasang tangannya dan mulai mengucapkan mantra memanggil jiwa leluhur dan semua jenis makhluk misterius. Mantra ini diturunkan oleh nenek moyang klan Gagak Emas dari generasi ke generasi.
Angin kencang meraung dari setiap sudut Gunung Yao saat siluet kabur yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk misterius muncul samar-samar di dalamnya. Makhluk-makhluk misterius yang tampak aneh ini melayang di udara, diam-diam menatap Ji Hao. Ji Hao membuat koneksi dengan makhluk alami dan misterius ini melalui mantra. Dokumen resmi perpetuaannya yang diberikan oleh Kaisar Sun mengambang di atas kepala Ji Hao, sementara segel kekaisaran Kaisar Sun bersinar terang di atasnya, menyatakan kepada makhluk-makhluk misterius yang tinggal di daerah ini bahwa Ji Hao sekarang adalah pemilik sebidang tanah ini. Darah roh Ji Hao dibakar menjadi aliran asap oleh api di altar, naik ke udara. Makhluk-makhluk misterius itu membuka mulut mereka dan menghirup asap itu, diam-diam mengingat bau darah roh Ji Hao. Mulai sekarang, hanya Ji Hao dan anggota klannya yang berbagi garis keturunan yang sama dengannya yang dapat dikenali oleh makhluk-makhluk misterius yang ada di daerah ini, dan berada di bawah perlindungan mereka. Namaku Ji Hao. Saya terpesona dengan Gunung Yao dan gelar Earl Yao. Garis keturunan saya berasal dari klan Gagak Emas dari Gurun Selatan. Saya telah mewarisi kekuatan Gagak Emas kuno, tolong autentikasi. Ji Hao memegang stamper perunggu dengan kedua tangannya, menggigit lidahnya sendiri dan menyemprotkan seteguk darah roh di atasnya. Dia kemudian mengangkat stamper tinggi-tinggi, menunjukkannya kepada semua makhluk misterius yang mengambang di sekitar kepalanya. Dewa, hantu, dan semua makhluk misterius milik tanah ini, setiap orang yang telah melihat segelku ini akan menerima persembahan darah yang dipersembahkan oleh orang-orangku, Earl Yao, generasi demi generasi. Ji Hao menunjukkan segel itu dan membiarkan makhluk misterius itu menghafal pola segel, setelah itu, dia memberikan perintah. Setelah itu, Zamu dan prajuritnya mengusir sekelompok besar ternak. Bilah-bilah tajam bersinar dan ternak-ternak besar yang ditahan oleh sihir dan dilumpuhkan dari perjuangan jatuh ke tanah satu demi satu. Gelombang darah digulung ke udara oleh angin kencang, makhluk-makhluk misterius itu tersenyum gembira, membuka mulut mereka dan mulai melahap darah dan jiwa ternak yang dipersembahkan kepada mereka. Setelah menerima persembahan darah, sosok makhluk misterius itu langsung berubah jauh lebih jelas dari sebelumnya, sementara ekspresi bengkok di wajah mereka menjadi jauh lebih ramah juga. 10 makhluk misterius paling kuat merentangkan tangan mereka, membiarkan kepulan bintik-bintik cahaya redup melayang turun dari tubuh mereka dan meleleh dengan tubuh 10 juta orang Gunung Yao yang telah berlutut di tanah. Orang-orang ini hanya merasa bahwa tubuh mereka tiba-tiba menjadi ringan dan setelah itu, baik tubuh maupun jiwa mereka menjadi sangat tenang dan damai. Mereka merentangkan tangan mereka dan meletakkan hati mereka di dekat tanah, merasa bahwa mereka sekarang terhubung lebih erat dengan sebidang tanah ini. Selama setengah tahun terakhir, meskipun mereka telah membangun rumah, membuka lahan pertanian dan sudah memulai kehidupan baru di sini, mereka selalu merasa bahwa mereka seperti tamu yang datang dari dunia luar, bahwa sebidang tanah ini tidak benar-benar menerima mereka. Namun, sekarang Ji Hao telah membangun altar dan menyalakan api suci pemujaan. Dia mempersembahkan persembahan darah kepada makhluk misterius yang kuat yang tinggal di daerah ini, dan makhluk misterius itu menerima persembahan itu. Mereka kemudian memberikan restu mereka kepada orang-orang Gunung Yao. Segera setelah semua ini, orang-orang Gunung Yao ini merasakan hubungan magis dan kuat dengan sebidang tanah ini. Mereka sekarang benar-benar menjadi orang-orang di sebidang tanah ini, dan sebenarnya telah berakar di sini. Setelah hari ini, tidak peduli mereka pergi ke hutan atau turun ke sungai, mereka akan berada di bawah perlindungan makhluk misterius ini. Kecuali beberapa binatang buas dan haus darah, tidak ada binatang buas yang akan menyerang mereka. Mereka sekarang jauh lebih aman di wilayah ini daripada sebelumnya. Di altar, Ji Hao meninggalkan segel pada beberapa tablet giok satu demi satu dengan stampernya. Tablet giok itu kemudian terbang ke udara satu persatu dan meleleh dengan tubuh makhluk misterius itu. Dengan demikian, makhluk-makhluk misterius itu secara resmi diakui oleh umat manusia, dan sementara mereka memberikan perlindungan kepada manusia, mereka juga akan berada di bawah perlindungan aliansi klan manusia. Karena kesepakatan yang mereka buat dengan Earl Yao, Ji Hao, di dalam wilayah Gunung Yao, tidak ada yang pernah diizinkan untuk menyerang makhluk misterius ini dengan cara apapun. Tindakan menyerang makhluk-makhluk misterius ini akan dilihat sebagai tantangan terhadap kekuatan Ji Hao, dan seluruh aliansi klan manusia. Melalui upacara kuno dan suci ini,
Ji Hao telah membentuk persatuan simbiosis dengan makhluk misterius yang tinggal di wilayahnya ini. Setelah menerima persembahan darah dan membuat kesepakatan dengan Ji Hao, makhluk-makhluk misterius ini dengan puas berubah menjadi angin kencang dan menghilang di antara pegunungan. Api yang mengamuk masih menyala di altar. Ji Hao berdiri di altar, menatap 10 juta orang yang berlutut di tanah. Semua orang itu bersujud di hadapan Ji Hao sambil memanggil dengan keras. Earl Yao, pemimpin, pemimpin. Kekuatan iman yang luar biasa memulai angin kencang, terus-menerus berkumpul ke arah tubuh Ji Hao. Ji Hao tiba-tiba merasa bahwa pikirannya tercerahkan dan pikirannya menjadi sangat jernih. Kekuatan yang terkandung di tubuhnya menjadi lebih terkendali dari sebelumnya, dan komunikasi antara sebidang tanah ini dan dirinya sendiri menjadi jauh lebih lancar. Beberapa kesulitan yang terjadi ketika dia mendiskusikan formasi sihir dengan Po dan telah mengganggunya tiba-tiba terpecahkan dengan sendirinya, membuatnya bertanya-tanya mengapa dia begitu bodoh dan telah membuang-buang begitu banyak hari untuk pertanyaan sederhana seperti ini. 10 juta orang memusatkan pandangan mereka pada Ji Hao, melihat Earl Yao mereka, pemimpin mereka dan pemilik wilayah mereka. Mereka dengan khusyuk memuja Ji Hao, berdoa agar dia membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi semua orang, untuk membiarkan rakyatnya bekerja dan hidup dalam kepuasan dan memiliki anak sebanyak yang mereka inginkan. Po berdiri di sampingnya, menatap Ji Hao tersenyum sambil terus-menerus mengangguk dan berkata, "Saudaraku, aku kira kamu sudah mengerti betapa bermanfaatnya iman dan kekayaan umat manusia, bukan?" Sebuah bintang jatuh meraung turun dari langit. Seiring dengan suara swooshing yang mengguncang tanah, dewa setinggi 5.000 meter mendarat di puncak Gunung Yao dengan menginjak awan. Dia menjulurkan matanya, menatap Ji Hao saat dia bertanya dengan suara gemuruh, "Apakah kamu Earl Yao? Apakah kamu yang ingin membangun kota?" Dewa setinggi 5.000 meter turun dari langit, tampak hampir sama besarnya dengan puncak utama Gunung Yao. Dewa ini dengan wajah hijau dan taring ganas, dan di antara alisnya, siluet gunung bisa terlihat samar-samar. Sepasang boa kuning raksasa melingkar di lengannya sementara awan tebal menginjak di bawah kakinya, dengan cepat berputar. Dilihat dari kejauhan, dewa ini tampak seperti iblis yang berasal dari legenda kuno, yang sepertinya menyambar segelintir manusia yang hidup dan langsung melemparkannya ke mulutnya sendiri kapan saja. Orang-orang Earl Yao semua panik dengan dewa yang tampak mengerikan ini. Beberapa pria tua yang lemah hati bahkan pingsan karena ketakutan. Melihat rakyatnya jatuh ke dalam kekacauan, Ji Hao buru-buru mengangkat sepasang tangannya, memegang dan berkata, "Ini Kuae, dewa ilahi. Saya mengundangnya secara khusus untuk membantu kami membangun kota. Kamu tidak akan takut, kembalilah ke rumahmu dan lakukan apa yang harus kamu lakukan." Suara Ji Hao bergema di seluruh ruang, sehingga mereka semua merasa bahwa Ji Hao sedang berbicara tepat di samping telinga mereka, dimanapun orang-orang itu berada. Sementara itu, Ji Hao melemparkan sihir yang diajarkan oleh Yu Yu dan dapat menenangkan pikiran orang dan menghilangkan efek yang disebabkan oleh semua jenis energi negatif luar. Oleh karena itu, semua orang yang mendengar Ji Hao berbicara menunjukkan senyum hangat, dengan ringan bersujud ke altar di puncak gunung, berbalik dan kembali ke rumah. Melihat Kuae yang hampir sebesar seluruh gunung Yao, Ji Hao diam-diam tersentak kagum lalu menangkupkan tangannya, memberi hormat dan berkata, "Saya Earl Yao, Ji Hao. Bolehkah aku bertanya, Tuhan besar yang terkasih, apakah kamu Kuae?" Kuae melambaikan tangannya, menyeringai dan menjawab, "Earl Yao, tidak perlu terlalu sopan. Bagaimana kita bisa dihitung sebagai dewa besar? Sekarang kami hanya buruh yang melakukan pekerjaan paruh waktu untuk umat manusia Anda. Dewa besar, tidak ada alasan untuk memanggil kami seperti itu sekarang. Kami tidak ingin mempermalukan leluhur kami." Sambil mendecakkan bibirnya, Kuae mengulurkan tangannya ke puncak gunung. Berbaring di puncak gunung ada 20 hingga 30 ribu ternak besar yang baru saja dipersembahkan kepada makhluk misterius yang tinggal di daerah ini sebagai persembahan darah. Kuae meraih ratusan banteng kokoh dengan satu tangan lalu dengan mudah melemparkannya ke dalam mulutnya, mengunyah beberapa kali dan menelan. Ji Hao menatapnya dengan kaget. Tanpa syarat, sepasang tangan Kuae dengan cepat mencapai puncak gunung seperti tetesan hujan, meraih ternak itu dan melemparkan ke mulutnya. Dalam 10 menit, 20 hingga 30 ribu sapi jantan besar dan domba gemuk semuanya dimakan.
Pada akhirnya, Kuae mengulurkan lidahnya yang besar, menjilat pegunungan dari atas ke samping, menjilati darah di gunung sepenuhnya. Bahkan beberapa tanah dan lumut ditelan olehnya bersama dengan semua darah. Ya Tuhan, kamu memang memiliki nafsu makan yang baik. Ji Hao berhenti sejenak karena terkejut, lalu memuji dengan sedikit malu. Ji Hao tidak bisa membantu tetapi mulai membenci menteri yang dikirim oleh Kaisar Sun yang menyarankan dia untuk mengundang Kuae untuk membangun kota untuk Gunung Yao. Dengan nafsu makan yang melahap langit, berapa banyak ternak yang akan dia makan selama masa pembangunan kota? Yah, setengah penuh. Kuae menepuk perutnya sendiri, yang sama sekali tidak bugar, dan berkata sambil menatap Ji Hao dengan senyum sederhana dan jujur, maafkan sopan santun meja saya yang kasar, Erliao. Akhir-akhir ini, kami tidak mendapatkan terlalu banyak pesanan, dan saya sudah lama tidak menggunakan comments pendek. Surga sangat dingin dan tidak ceria sekarang, Anda bahkan mungkin bisa melihat hantu di siang hari, dan cukup sulit untuk menemukan cukup untuk makan di sana sekarang. Ji Hao memandang Kuae tanpa tahu harus berkata apa. Kemudian, dia menyeringai dan bertanya, apakah hidup di surga benar-benar sesulit itu sekarang? Surga, surga. Kembali ke era 3 kaisar manusia kuno, surga adalah inti dari dunia ini. 5 dewa surga menakutkan semua makhluk hidup dengan kekuatan mereka, sementara dewa-dewa kuno sebagian besar telah memenangkan pujian universal dan meninggalkan banyak legenda. Namun, dilihat dari situasi Kuae saat ini, surga tampaknya telah runtuh dengan sangat menyedihkan. Sedikit malu, Kuae menggosok hidungnya sendiri, tertawa dan berkata, sulit, sangat sulit, oke, cukup untuk obrolan ringan. Jadi, Erliao, kamu bilang kamu akan membangun kota seperti apa yang kamu inginkan. Kuae tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang hidupnya sendiri yang menyedihkan. Oleh karena itu, dia hanya mengubah topik pembicaraan. Saat Kuae telah membawa bisnis, Ji Hao berdiri di puncak gunung dan menggambar lingkaran menuju area di sisi selatan Gunung Yao, yang memiliki radius sekitar 10.000 mil. Saat ini, saya tidak memiliki terlalu banyak orang yang tinggal di wilayah Gunung Yao ini, wilayah ini hanya memiliki populasi jika 10 juta. Oleh karena itu, saya hanya menginginkan kota yang dapat menampung 1 juta orang. Namun demikian, kekuatan pertahanan kota ini harus cukup besar, jadi tembok dan fondasi kota harus kokoh. Kuae berbalik, mengedipkan matanya yang besar dan melirik area itu. Dia kemudian melambaikan tangannya ke arah area itu, dan diikuti dengan gerakannya, tanah mulai sedikit bergetar dan awan besar debu mengembang. Sementara itu, gambar kabur kota muncul di daerah tempat Ji Hao menunjukkan. Kota ini memiliki radius 200 mil, memiliki bentuk persegi dan tampak sederhana tetapi modern. Tembok kota setinggi 600 meter, dengan menara pengawas setinggi 5.000 meter berdiri di masing-masing dari 4 sudut. Setiap menara pengawas berukuran 5 mil persegi dan dapat menampung sejumlah besar persenjataan ekstra besar. Jangkauan serangan menara pengawas ini bisa menutupi seluruh tembok kota. Kuae sedikit menjentikkan jarinya dan gambar tembok kota, yang terbentuk dari debu yang melayang, bergerak seketika. Banyak simbol mantra besar dan tebal, gaya kuno, tampak ilahi muncul dari tembok kota satu demi satu. Semua simbol mantra ini digabungkan menjadi satu, membentuk pola 9 naga raksasa yang ganas di tembok kota. Formasi penyegelan langit 9 naga. Po berjalan ke arah Ji Hao, menyeringai sedikit terkejut dan berkata, ini formasi sihir yang hebat, digunakan untuk mengagumi dan menaklukkan semua jenis kekuatan di dunia oleh surga kuno. Jika Anda bersedia menghabiskan cukup biaya untuk bahan, di bawah perlindungan formasi besar ini, bahkan 100 orang majus ilahi tidak bisa masuk ke kota ini. Jika Anda bersedia menghabiskan bahan dan membangun tembok kota dengan bahan kelas atas, ditambahkan dengan 3 hingga 5 penyihir tertinggi untuk mengontrol formasi sihir, bahkan ratusan dewa ilahi kuno tidak akan dapat memecahkan formasi sihir penyegelan langit 9 naga ini. Kuae dengan bangga menatap Po dan berkata, tetapi selanjutnya, dia tersentak kaget dan melanjutkan, apakah beberapa di antara umat manusia benar-benar tahu tentang formasi sihir penyegelan langit 9 naga ini? Menamparkan pahanya sendiri dengan keras, Kuae menjulurkan matanya sebagian besar dan berkata sambil tersenyum, bagaimana ini? Karena Anda mengetahuinya, Anda harus tahu betapa indahnya formasi sihir ini.
Ini adalah salah satu dari 10 formasi sihir ilahi yang dimiliki oleh surga kuno. Baik kekuatan pertahanan maupun kekuatan penekannya sangat besar. Anda dapat membedakan yang baik dari yang buruk, Anda juga harus tahu tentang kebaikan formasi sihir ini. Kuae kemudian meludahi ke tanah, menghancurkan batu menjadi berkeping-keping dan mengeluh, "Terima kasih banyak karena kamu memiliki seseorang yang dapat mengenali formasi sihir yang hebat ini di sini. Saya telah merekomendasikan formasi sihir penyegelan langit 9 naga ini kepada 18 markuises dan 97 earl dari jenismu dalam 300 tahun terakhir, tetapi tidak ada dari mereka yang mengerti apa-apa. Mereka bahkan menuduh saya mencoba membodohi mereka." Kuae kemudian menginjak tanah dengan keras, menyebabkan seluruh gunung Yao bergetar, lalu melanjutkan, "Para idiot itu tidak percaya pada formasi sihir ilahi kelas atas yang saya rekomendasikan dan bersikeras menggunakan potongan jelek mereka sendiri, dan menuduh saya memiliki rencana jahat untuk memotong gaji saya. Sialan, suatu hari dinding jelek mereka akan dihancurkan berkeping-keping oleh non-manusia." Ji Hao melirik Po. Po tersenyum, mengangguk dan berkata, "Formasi penyegelan langit 9 naga memang formasi sihir yang kuat. Tetapi berbicara tentang bahan kelas atas, saat ini bahan-bahan tersebut tidak mudah ditemukan." Mendengar Po, mata Kuae bersinar. Dia buru-buru memukul dadanya sendiri dan tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Apakah kamu tidak memilikiku di sini? Saya dan saudara-saudara laki-laki saya akan pergi mengumpulkan bahan untuk Anda di kehampaan, di antara bintang-bintang, dan Anda hanya perlu menaikkan upah sedikit. Kamu juga perlu menyediakan cukup untuk kami makan." Wajah Ji Hao langsung menjadi gelap. "Berikan mereka cukup untuk makan. Lihatlah nafsu makannya yang besar. Dia baru saja makan sekitar 30.000 ternak besar hanya untuk satu kali makan, dan saya harus memberinya cukup makanan. Dan untuk membangun seluruh kota, ini tidak bisa dilakukan sendiri. Sekelompok pemakan hebat akan datang untuk bekerja di sini," pikir Ji Hao. Dia telah membawa lebih dari 10 juta ternak besar sampai ke sini dari wilayah Relji, tetapi Kuae dan saudara-saudaranya mungkin bisa memakan ternak terlatih ini bahkan sebelum kota itu benar-benar dibangun. Namun, Po tersenyum dan menjawab, "Tidak masalah, kami akan memberimu cukup makan. Anda bertanggung jawab untuk mengumpulkan bahan. Mengapa kamu tidak menempatkan ke-10 formasi sihir ilahi di kota ini?" Senyum di wajah Po besar dan cerah. Ji Hao memandang Po, dan tiba-tiba, dia sepertinya mengerti sesuatu dan kemudian mulai menyeringai juga. Ji Hao tidak tahu tentang surga kuno, dan istana Majus juga tidak memiliki catatan tentang hal itu. Namun, Po telah hidup melalui era yang hebat dan luar biasa itu. Dia pasti tahu tentang seperti apa surga kuno itu, dan betapa kuat dan menakutkannya 10 formasi sihir ilahi dari surga kuno. Formasi sihir penyegelan langit 9 naga hanyalah salah satu dari 10 formasi ilahi. Di seluruh dunia, hanya surga kuno yang memiliki 10 formasi ilahi yang disiapkan sekaligus. Secara terpisah, 10 formasi sihir ilahi masing-masing memiliki tujuannya sendiri dan semuanya sangat kuat, tetapi di antara formasi sihir yang dipelajari Ji Hao dari Yuyu, tidak ada satupun yang akan lebih buruk dari 10 formasi ilahi. Namun demikian, begitu 10 formasi ilahi didirikan bersama dan digabungkan menjadi satu, formasi besar langit dan bumi akan lengkap. Karena kombinasi dari 10 formasi ilahi dinamai langit dan bumi, tidak sulit untuk membayangkan betapa kuat, misterius, dan ajaibnya formasi besar ini. Formasi pedang yang dipinjamkan Yuyu kepada Ji Hao dikenal sebagai formasi pembunuhan nomor 1, memiliki kekuatan pembunuhan yang tak tertandingi. Tetapi formasi besar langit dan bumi tidak hanya memiliki kekuatan membunuh, itu juga dapat memperoleh jejak bintang yang bergerak dan memprediksi masa depan alam semesta. Misteri tak berujung dari ciptaan alam akan terkandung di dalamnya. Bahkan Yuyu pernah memberitahu Po bahwa jika dia bisa melihat lebih dalam kombinasi lengkap dari 10 formasi ilahi, dia mungkin dapat mencapai terobosan yang lebih besar di bidang formasi sihir. Namun, formasi sihir langit dan bumi adalah harta rahasia kelas atas milik surga, dan dengan status Yuyu, dia akan merasa terlalu malu jika dia harus pergi memohon kepada dewa-dewa di surga karena membiarkannya meminjam formasi besar langit dan bumi dan mempelajarinya. Oleh karena itu, Yuyu belum mendapatkan kesempatan untuk melihat rahasia formasi besar langit dan bumi,
dan ini telah menjadi retret Yu Yu sepanjang waktu. Po diam-diam memberitahu Ji Hao tentang 10 formasi ilahi dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika mendengar suara Po datang dari kepalanya, lalu dengan sadar mengedipkan matanya ke arah Po. Yu Yu akan merasa malu melakukan hal-hal seperti itu, tetapi Ji Hao tidak memiliki kekhawatiran seperti itu sama sekali. Tetapi jika Ji Hao harus pergi ke surga dan memohon kepada para dewa itu untuk membiarkannya melihat formasi langit dan bumi, dia akan merasa sangat terhina juga. Namun, jika dengan uang dia bisa mempekerjakan beberapa dewa untuk bekerja untuknya dan membiarkan mereka membangun formasi langit dan bumi untuknya, ini akan benar-benar adil dan masuk akal. Sekarang semuanya tergantung pada Kuae. Jika Kuae benar-benar menerima tawaran Po, memberi dia dan saudara-saudaranya cukup untuk makan akan benar-benar adil dan masuk akal untuk Ji Hao juga. Meskipun dia tidak bisa membunuh semua ternak besar yang terlatih dengan baik dan memberi mereka makan kepada Kuae dan saudara-saudaranya, wilayah Gunung Yao memang memiliki sumber daya hewan liar yang tak ada habisnya. Dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di hutan dan semua ikan di danau luas di timur, Kuae dan saudara-saudaranya benar-benar bisa makan sebanyak yang mereka inginkan. Mereka tidak akan bisa memakan seluruh Gunung Yao. Ya Tuhan, terlepas dari kenyataan bahwa wilayah Gunung Yao milikku ini sekarang hanya dalam kondisi pembangunan yang baru lahir, aku tidak kekurangan uang sama sekali. Ji Hao membusungkan dadanya, menunjukkan ekspresi yang seharusnya dimiliki orang kaya dan menatap Kuae, melanjutkan dengan nada hambar, karena kita sedang membangun kota, kita harus membangun kota yang bagus. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki 10 formasi ilahi di surga, gunakan saja ke-10 formasi di kotanya. Adapun berapa banyak uang yang harus saya bayarkan kepada Anda, berapa banyak pekerja yang harus saya pekerjakan dan berapa banyak bahan yang akan dibutuhkan, Anda hanya akan memberi tahu. Itu tidak lain adalah uang. Ji Hao kemudian memegang lengannya dan diikuti oleh gerakannya, tumpukan koin giok dan kristal ajaib yang sangat besar melonjak keluar seperti aliran air, mengalir di sepanjang puncak utama Gunung Yao. Koin giok berkilauan dan kristal ajaib yang mengalir di sepanjang puncak memenuhi lembah kecil dalam sekejap mata. Kuae melirik koin giok dan kristal ajaib itu, mengerutkan alisnya, lalu menggaruk tengkoraknya sendiri. Kamu ingin ke-10 formasi sihir ilahi? Bahan dan pekerjaan manual untuk pembangunan 10 formasi ilahi akan sangat besar seperti lautan. Bahan dan pekerjaan manual tidak perlu dikhawatirkan. Ji Hao menyipitkan matanya, menatap Kuae. Kuae sepertinya tergoda oleh tawaran Ji Hao, dan itu bagus. Ji Hao tersenyum menatap Kuae, lalu melanjutkan dengan nada yang sedikit mengejek, sebagai seorang earl, ketika saya melakukan sesuatu, saya selalu menginginkan yang terbaik dari itu. Oleh karena itu, semua 10 formasi ilahi, letakkan semuanya di kota saya jika Anda bisa. Masalahnya adalah, Dewa Besar, apakah Anda tahu bagaimana mengatur 10 formasi ilahi? Kuae dengan bangga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan sembarangan, apakah ada yang tidak tahu bagaimana melakukannya? Meskipun saya hanya tahu bagaimana mengatur 3 formasi ilahi di antara 10, saya memiliki begitu banyak saudara laki-laki. Bersama-sama, apa yang tidak bisa kita lakukan? Tapi Earl Yao, jika kamu menginginkan ke-10 formasi ilahi di kotamu lagi, kamu tidak bisa membangun kotamu seperti ini lagi. Ji Hao menangkupkan tangannya ke arah Kuae, lalu bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya mendengar pendapat Anda? Kuae mendecakkan bibirnya lalu menepuk perutnya sendiri, tertawa ke arah Ji Hao. Ji Hao melengkungkan sudut mulutnya sedikit ke bawah, tanpa daya menggelengkan kepalanya lalu menatap Po dan bertanya, saudaraku. Po tersenyum pahit lalu memegang tangan kirinya, setelah itu, embusan angin yang panjang dan kuat meraung, mencapai 100 mil jauhnya dalam sekejap mata. Kemudian melingkar di sekitar sekelompok kerbau yang sedang minum air di tepi sungai. Lebih dari 100.000 kerbau yang kuat dan berotot digulung oleh angin sambil melolong, hanyut ke belakang dan mengambang di depan wajah Kuae. Mata Kuae langsung bersinar terang. Saat dia membuka mulutnya dan terengah-engah dalam-dalam, kerbau-kerbau itu semua tersedot ke dalam mulutnya, dan dia hampir tidak mengunyah sebelum menelan kerbau ini. Setelah menelan 80.000 kerbau sekaligus,
Kuae akhirnya bersendawa puas dan berkata, saya disumbat, diisi. Dengan makanan ini, saya tidak perlu makan dalam 3 bulan berikutnya. Rasanya enak, terasa luar biasa. Ah, rasanya luar biasa ketika Anda memiliki daging di perut Anda. Kuae kemudian melambaikan kedua tangannya dan seketika, awan debu besar naik dari tanah, dengan cepat membentuk gambar kota di puncak utama Gunung Yao dan sekitar 10 puncak di sekitarnya. Karena kamu menginginkan ke-10 formasi sihir ilahi di kotamu ini, area kota tidak boleh terlalu kecil. Jika tidak, tembok kota tidak akan dapat berisi banyak simbol mantra ilahi dan ruang bawah tanah kota tidak akan memiliki kapasitas fondasi 10 formasi sihir ilahi yang hebat. Oleh karena itu, kota harus mencakup semua area ini. Serangkaian pekerjaan desain baru dengan cepat dilakukan oleh Kuae. Kota yang baru dirancang itu memiliki ukuran 360 mil persegi, dan tembok kota setinggi 900 meter. Di sepanjang tembok kota, 36 penjaga besar berdiri, masing-masing tingginya 6.000 meter. Ketinggian menara pengawas itu telah melampaui puncak utama Gunung Yao. Dengan demikian, puncak utama Gunung Yao telah menjadi inti alami dari formasi besar langit dan bumi. Dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan pada semua meridian bumi dan meridian air di area ini oleh jenis sihir besar tertentu, semua meridian bumi dan meridian air ini akan berkumpul di bawah Gunung Yao. Setelah ini, Gunung Yao akan dibuat menjadi harta sihir berbentuk gunung yang sangat besar dengan menggunakan sihir tingkat tertinggi, berfungsi sebagai inti dari formasi besar. Itu akan bertindak dengan memanipulasi kekuatan meridian bumi. Dan meridian air itu, memasok energi ke formasi langit dan bumi. Untuk berkoordinasi dengan formasi sihir langit dan bumi, tembok kota-kota Gunung Yao perlu dibangun dengan bahan ilahi kelas atas. Apa yang disebut bahan ilahi adalah semua jenis bahan alami yang bersembunyi di bintang-bintang. Bahan-bahan ini terus-menerus dipelihara oleh kekuatan bintang. Bahan-bahan alam ini mengandung jejak kekuatan pradunia dan tidak pernah tercemar oleh energi negatif yang muncul setelah dunia diciptakan. Bahan ilahi semacam ini hanya ada di kehampaan, bersembunyi jauh di inti semua bintang berukuran berbeda itu. Untuk mengumpulkan bahan-bahan ini, seseorang harus memecahkan kerak tebal bintang-bintang itu. Baik perjalanan pulang pergi antara kehampaan berbintang dan Midland atau memecahkan kerak bintang dan mengumpulkan bahan, semuanya akan sangat menuntut. Setelah Kuae mendesain kota, dia mengatakan sesuatu kepada Ji Hao. Earl Yao, ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan untuk didengar untukmu, tapi aku harus mengatakannya sebelum kita mulai. Kota Gunung Yao milikmu ini bukanlah istana di surga. Tidak peduli skala kota atau kualitas bahan ilahi yang akan kita gunakan, terutama harta sihir yang akan berfungsi sebagai inti dari formasi besar, kamu tidak bisa menggunakan puluhan ribu harta karun pradunia yang kuat untuk berfungsi sebagai inti dari formasi besar persis seperti surga kuno, bukan? Oleh karena itu, saudara-saudaraku dan aku akan menyiapkan 10 formasi sihir ilahi lengkap untukmu, tetapi kekuatan dari 10 formasi ilahi di kotamu tidak akan dapat dibandingkan dengan yang ada di surga. Kamu tidak bisa mengeluh tentang itu saat itu. Kata-kata Kuae lugas, dan Ji Hao langsung setuju. Bersambung.